kabar sahabat Farida? Apa kabar warga Kota Depok? Senang sekali bertemu kembali dalam Safar on Depok, sebuah wahana untuk kita bisa saling menyapa, berbincang, berbagi, dan saling peduli. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan satu pesan untuk kita semua. Jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi jika di dalamnya banyak kebaikan. Lakukan saja dulu, mungkin akan mendatangkan kebahagiaan. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan bincang tentang hobi. Dan bersama kita ada dua sahabat saya yang tinggal di Kota Depok. Ada Ibu Renia Ekawati atau panggilan ngetopnya Bu Rere. Apa kabar Bu Rere? Alhamdulillah baik Bu Farida, alhamdulillah baru selesai panen Bu, Oh, oh, panen apa? Panen apa nih? panen bunga telang Bu. Masya Allah. Nanti dikirim ya. Dan Bu Renia Ekawati tidak sendirian, ditemani juga oleh sahabat saya yang satu ini yang punya hobi menarik loh. Ibu Tati Latifah Hasan, atau saya biasa memanggilnya dengan Bu Tati. Bu Tati sehat? Alhamdulillah sehat Bu Farida. Sahabat Farida, hobi atau kegemaran adalah satu hal yang menyenangkan yang dikerjakan di waktu senggang. Hobi bukan pekerjaan utama, tapi jika itu sebuah kebaikan, maka akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan hobi juga terjadi penyeimbangan kehidupan. Hobi membaca ternyata memberikan manfaat untuk menambah kualitas kecerdasan kita. Hobi menulis membuat kita menjadi lebih fokus, kemudian imajinasinya bertambah, dan kecerdasan emosional kita meningkat. Bagaimana dengan hobi olahraga? Tentunya badan kita menjadi sehat dan bugar. Ketika badan kita sehat dan bugar, konon kita juga menjadi semakin cerdas. Dan jangan sepelekan sahabat Farida hobi memasak. Ternyata hobi memasak itu bikin potensi multitasking kita semakin berkembang. Bahkan kita juga terbiasa untuk mendesain sesuatu dan manajerial kita juga semakin canggih. Wah, luar biasa nih masalah hobi. Dan melalui media sosial, saya memperhatikan dua sahabat saya ini semakin asyik dengan hobinya. Alhamdulillah ya mungkin terinspirasi dari bapak saya ya, karena dulu, bapak saya suka, menanam ya, dulu kami punya halaman yang luas gitu, jadi, beliau menanami halaman dengan berbagai macam tanaman, buah gitu, akhirnya saya terinspirasi ketika saya berumah tangga, itu mulai saya nanam satu 2 pohon yang mudah-mudah aja dulu, yang apa istilahnya tinggal tancep terus numbuh gitu. Dan itu senang banget ya ketika melihat apa yang kita tanam itu tumbuh. Nah, mulai dari situ deh, mulai nanam yang lain-lain gitu, bertambah-bertambah gitu. Dan ke sini ternyata alhamdulillah sih, banyak banget manfaat yang bisa saya dapatkan dari hobi berkebun, gitu mungkin Kalau dari buat Bu Rere, hobi berkebun apa itu manfaatnya? kan awalnya saya nanam tuh tanaman hias, Bu, gitu. Awalnya saya nanam tanaman hias. Jadi, untuk hiasan rumah gitu ya, penghijauan, secara tidak langsung kita sedekah oksigen juga untuk, bumi ini ya. Nah, kemudian ke sini saya mulai mencoba menanam tanaman sayur gitu. Itu juga dengan, bertahap ya, saya nanam sayur yang mudah dulu gitu, yang, levelnya masih mudah kayak kangkung, bayam. Nah, itu secara tidak langsung juga untuk memenuhi apa ya, gizi untuk, keluarga ya. Keluarga. Iya betul gitu, dengan berkebun itu bisa apa ya, melepaskan stres gitu ya. Jadi, eee, gitu, karena Iya, saya iya. ngerasain Bu, Me jadi time ya, me dengan time. Me time-nya iya ibu juga ya. betul, heeh, jadi saya ngerasain banget tuh ketika kita berkebun tuh asik, kemudian abis itu ya kita jadi fresh lagi gitu dengan aktivitas rumah tangga yang mungkin nggak ada habisnya, kemudian aktivitas di masyarakat juga itu jadi, lebih fresh lagi dan kemudian juga ternyata berkebun itu menyehatkan gitu ya. Dari kemarin tuh, apa namanya, awal-awal pandemi itu saya ngerasain banget setiap pagi itu saya panen bunga telang, Bu. Itu, apa ya, lumayan menjaga berat badan juga ternyata. Jadi kita apa, secara tidak langsung bergerak ya. Oh ya, Bu Rere, kita pengen lihat dong hasil kebunnya Bu Rere. Bisa Iya. ditampilkan? Iya ini Bu yang lagi proses penjemuran ya, bunga telangnya. Nah, Iya, ini juga barakallah. Nanti dibikin minuman dingin ya? iya, jadi kalau saya produksi, yang kering seperti ini, teh sama sirup Bu, Oh, dibuat sirup sirup telang? heeh, iya sirup Iya. bunga telang. Bu Rere, mungkin kita dengar Bu Tati nih ya. Kayaknya Bu Tati asyik dengan melukis ya, bunga-bunganya, warna-warninya sangat menghibur, menyegarkan mata. Dan bahkan kemudian Bu Tati juga sepertinya membuat komunitas nih. Boleh cerita dong Bu Tati?
Iya, Bu Farida, terima kasih. Awalnya itu tahun 2017 mengenalkan salah satu guru lukis. Nah, itu sebetulnya kayaknya dari dulu saya tuh pengen banget bisa lukis yang benar-benar langsung dengan cat minyak dan kanvas gitu. Kalau dulu kan hanya menggambar dengan pensil atau apa. Makanya itu kayaknya tersalurkan hobi saya itu dengan melukis gitu. Dan di situ berawal cuma berempat, lama-lama saya ajak beberapa teman yang tertarik. Akhirnya sampai ada 2 kelas Bu Farida yang ikut melukis dari ibu-ibu di sini gitu. Jadi ada juga yang di luar dari lingkungan gitu yang ikut melukis di tempat kami juga gitu. Kegemaran Jadi, melukis ini sudah sejak kecil ya? jadi dulu memang dari sejak SD, SMP gitu kayak memang saya suka menggambar Bu. Kalau ada pelajaran menggambar itu paling senang. Dan kemudian juga mungkin karena saya juga senang kreativitas ya Bu. Jadi Ya. beberapa tahun sebelumnya saya memang aktif di handicraft, menjahit dengan flanel gitu. Dan saya juga sudah sempat produksi beberapa toko. Nah, ketika saya bertemu dengan ini aktivitas melukis, malah asik dengan melukisnya gitu. Kalau melukis ini buat Bu Tati sendiri secara pribadi, apa manfaatnya, Bu? Jadi ada beberapa teman Bu sebetulnya jadi untuk terapi gitu. Jadi ada terapi untuk konsentrasi juga bisa, apalagi untuk anak-anak. Jadi ada anak-anak yang ikut dan situ juga mereka beragam deh dari SD sampai SMA ikut. Jadi yang tadinya anak-anak yang susah duduk diam, ketika ikut belajar melukis, melatih kesabaran untuk melukis gitu Bu. Jadi bisa Iya, sebagai sebuah terapi ya? iya. Itu ada seorang ibu stres tinggi ketika ikut melukis, jadi dia merasa tersalurkan gitu untuk mengelola ininya apa? Jiwanya, Iya mengekspresikan betul. jiwanya ya, Ya, seperti itu ya? kemudian apalagi beberapa lukisannya ternyata disukai gitu Bu. Saya juga sudah ada sekitar 20 lukisan, ya alhamdulillah itu sudah berpindah tangan gitu. Alhamdulillah. Dan menghasilkan juga Bu. Iya, Selain menghasilkan juga ya. menghilangkan lukisan ada apa sih dihargai oleh orang, kayaknya rasanya Puas. iya terpuaskan gitu. Walaupun memang butuh kesabaran untuk melukis itu. Jadi walaupun prosesnya lama gitu untuk menghasilkan suatu lukisan yang bagus, tapi ketika dipinang orang dengan harga tertentu mereka tertarik, aduh itu Bu buat Di situ tambahan. ya, di situ ahanya ya, Itu di situ yang ahanya. menyenangkan. Bu Tati, tunjukin dong lukisannya. Nah, ini yang sedang saya kerjakan Bu, Ini pesanan lukisan, oh kiswa. ya. Kiswa ini pesanan, kemudian ini saya lukisannya soalnya sudah banyak yang dipinang Bu, jadi stoknya tinggal yang ini ada. Nah ini Belimbing Dewa nih. Oh iya, Belimbing Dewa ini berarti lukisan khas Kota Depok. Iya Ya, betul. keren-keren. Alhamdulillah. Kita juga punya peran nih ya, apalagi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kegemaran itu kadang-kadang kita keasyikan banget gitu ya, konsentrasi banget gitu, fokus banget. Gimana nih cara membagi waktunya, Bu Rere? Kalau saya tuh biasanya udah, apa ya, kayak udah ritme ya, pagi atau sore gitu, untuk berkebun gitu. Jadi ada waktu tertentu, ya pokoknya kalau nggak pagi, kalau saya nggak sempat pagi, sore gitu. Biasanya itu. Apakah itu menjadi trik ya, sehingga hobi kita semakin berkembang ya? Ya mungkin awalnya mungkin dari sekedar apa ya, misalnya nggak sengaja atau apa, tapi memang itu harus disediakan waktu untuk itu gitu. Iya, Gitu. karena tadi ya, di berbagai artikel disebutkan memang hobi atau kegemaran itu menjadi penyeimbang kehidupan gitu. Bahkan tadi ternyata bisa menjadi terapi ya. Tadi ada sosok seorang ibu yang sedang mengalami stres gitu, dengan melukis dia bisa mengekspresikan, mengeluarkan perasaan-perasaan di jiwanya sehingga menjadi lebih lepas gitu ya Bu Tati. Kalau Iya Bu Tati betul. sendiri bagaimana? Sebagai seorang ibu, kemudian juga Bu Tati kan aktif juga nih saya lihat di medsosnya kegiatan-kegiatan di masyarakat, di antaranya adalah sebagai aktivis bank sampah. Bagaimana Bu Tati? Iya, sama seperti Bu Rere, Bu. Saya juga menjadwalkan ada dalam satu pekan itu 2 hari yang memang saya lukis untuk waktunya untuk melukis gitu. Dan mungkin di sela-sela waktu biasanya, kalau itu biasanya pagi dari jam 8 sampai jam setelah beres anak-anak sarapan gitu. Saya dari jam 8 sampai jam sebelum zuhur gitu, Bu. Terus juga Baik, kalau misalnya ada pesanan yang memang harus itu ya di sela waktu luang gitu, Bu. secara Jadi khusus ya. karena tidak jadi pas dan ini juga memang tergantung mood juga ya Bu kalau lukis.
Tapi ya saya juga harus membatasi juga. Kalau misalnya memang sudah waktunya berhenti ya saya berhenti gitu. Iya. Nah, ada rencana apa nih ke depan untuk lebih mengeksplor hobinya sehingga bisa memberikan nilai tambah? Tadi menarik ya gagasan Bu Rere, ternyata berkebun itu sangat luhur sekali bisa memberikan penambahan oksigen. Bu Tati juga ternyata dengan berbagi gitu ya, kemampuan melukisnya bisa membantu beberapa persen dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, kalau saya sih mungkin jadi ini ya, Bu, ya, jadi dengan awalnya mungkin kita berkebun gitu. Jadi, bisa melebar ke misalkan gini, kita berkebun itu kan butuh media tanam, butuh pupuk gitu. Jadi secara nggak langsung kita jadi mulai mencoba mengolah sampah sendiri menjadi pupuk gitu. Nah, itu bisa jadi ini, apa, Oh iya, iya, gimana sembari kita berkebun ternyata kita bisa loh menghasilkan pupuk sendiri gitu. Jadi terbuka peluang untuk hal-hal baru yang tadinya kita mungkin nggak tahu ya, kita selama ini berkebun ya berkebun aja gitu, ternyata bisa loh dari sampah rumah tangga kita olah jadi pupuk yang kita pakai untuk berkebun gitu. iya. Jadi Bu Rere ini memang kreatif, sahabat Farida. Beliau juga salah satu tokoh perempuan gerakan penyelamatan lingkungan. Sama seperti Bu Tati ya, concern pada tadi ya bagaimana kita bisa menjadikan sampah memiliki nilai tambah. Dan ternyata match sekali gitu ya dengan hobi berkebunnya gitu ya. Iya, Nah, iya kalau Bu Bu. Tati sendiri gimana? Ya, dari lukis ini sebetulnya saya berharap juga itu sama Bu, bisa memanfaatkan barang bekas yang tidak bisa untuk didaur ulang itu bisa digunakan untuk jadi hiasan, itu lewat lukisan. Jadi pernah saya juga mencoba, kayaknya saya terpikirkan seperti ini, apa kaleng-kaleng yang sudah tidak terpakai nanti dicoba dilukis lagi gitu Menarik, Bu. Bu. Jadi sebetulnya ke sana gitu. Saya juga pikirnya Iya. seperti itu. Kayak ada tas-tas goodie bag yang polos atau apa. Jadi saya juga kadang mengajak anak-anak, ayo coba dikasih sentuhan seni gitu, bisa dikasih lukisan sedikit di pojokan, jadi ada nilai yang bisa menyenangkan gitu. Bicara tentang anak menarik nih, keluarga sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah, dari 5 anak sih ada Bu yang, tertarik banget gitu ya, istilahnya menurun menurun, udah punya ini ya, udah punya copy paste lah ada. Tapi, Alhamdulillah. kalau yang lain sih so far ya mendukung, alhamdulillah Iya. mendukung semuanya, heeh. Kalau Bu Tati gimana Bu? Apa putra-putrinya juga tertarik dengan hobi yang digeluti ibunya? Kebetulan kalau misalnya ada tugas sekolah, misalnya ada tugas menggambar atau melukis, karena ibunya ini jadi dia otomatis belajar dan dia merasa oh iya seperti ini. Kemudian pernah ada tugasnya itu membuat lukisan, ternyata lukisannya itu ada yang tertarik gitu Bu, boleh nggak dinilai dengan seharga nilai sekian. Terus oh ternyata melukis itu bisa ya menghasilkan sesuatu gitu. Iya, iya, dengan tumbuh rasa percaya dirinya ya. Iya. Anak ibu jadi tumbuh rasa percaya dirinya. Oh, ternyata aku ini punya potensi yang luar Iya. biasa yang bisa membahagiakan orang lain, juga menambah kreativitasku gitu. Bu Rere dan Bu Tati pengennya ngomongnya lebih lama lagi, tapi ini udah setengah 12. Ibu berdua pasti siap-siap nih menyiapkan makan siang untuk keluarga. Saya Farida Rahmayanti, anggota DPRD Kota Depok, mengucapkan terima kasih kepada Bu Rere dan Bu Tati yang sudah berkenan di silaturahimi. Nah, sebelum kita tutup, boleh nih Bu Rere singkat saja bersama Bu Tati menyampaikan pesan buat sahabat Farida dan warga Depok berkaitan dengan hobi. Silakan. Sesuai dengan quote ya Bu Farida tadi ya di awal, jadi mulai aja dulu gitu ya. Mungkin sama seperti saya dulu juga, awal-awal tuh mulai dengan yang mudah, jadi, 3M gitu ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini juga, dan, mulai dari apa yang kita bisa gitu. Ya, Jadi Bu Tati seperti gimana Bu itu. Tati? Ayo dong kasih pesan buat sahabat Farida, Iya. mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dari kreativitas itu bisa menumbuhkan bakat si anak ya. Jangan merasa takut duluan ketika melihat sesuatu. Bisa jadi itu hobi yang bisa menyenangkan, bisa merefresh ya, jadi menghilangkan stres dan ternyata terakhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Iya, jangan takut dulu ya, jangan takut dulu, dicoba saja. Begitu ya pesan dari Bu Rere dan Bu Tati. Baik sahabat Farida, terima kasih sudah bersama kami untuk berbincang tentang hobi. Mari kita geluti untuk menjadi penyeimbang kehidupan kita dan insya Allah juga akan memberikan manfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Sampai ketemu lagi di Safar on Depok dengan tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.